F_NA70, Nabi 70. Posisi mimbar berkhotbah yang benar di tengah, kiri, atau kanan? Dan kenapa berbeda di setiap gereja? Bahwa ada makna yang menekankan kemuliaan Allah, gitu kan, sorga. Ada yang berbicara dunia, itulah yang ruang beribadah. Lalu yang ruang bawahnya itu menggambarkan Banua Toru atau dunia bawah. Lalu kemudian ada menara-menara yang menggambarkan kemuliaan Allah juga. Halo teman-teman, terima kasih masih setia untuk dengerin podcast kita di segmen yang kedua, kali ini di segmen Ngojol, Ngobrol Bareng Jemaat Online episode yang ke-18. Di episode yang kali ini, seperti di segmen pertama, teman-teman, kita masih membahas tentang arsitektur gereja. Di sini sudah kami kumpulkan pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikirimkan di media sosial HKBP, yang sudah kami tampung. Tapi kali ini special case nih Kak, mostly semuanya dari netizen Instagram. Nah, kita akan langsung saja membahas Kak, pertanyaan pertama dari Bene PJT, mungkin Bene Panjaitan nih, saya rasa Kak. Apakah gereja HKBP mempunyai standar minimal luasan ruang dan daftar kebutuhan ruang minimal? Silakan Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Apakah gereja HKBP mempunyai standar minimal luasan ruang? Mungkin kembali lagi ya ke penjelasan tadi bahwa memang kita masih belum ada panduan langsung dari HKBP terkait dengan arsitektur gereja. Tapi kalau dari pertanyaan ini, apakah ada standar minimal, maka harus berangkat lagi. Berapa jumlah anggota jemaat yang memerlukan, atau berapa anggota jemaat di gereja tersebut. Tentu itu menjadi pertimbangan. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk ruang? Kan ada gereja yang dia juga membutuhkan ruang untuk sekolah minggu, tapi ada juga gereja yang tidak karena dia punya sekolah langsung. Dia punya sekolah di samping gereja sehingga ruang sekolah menjadi ruang pembelajaran untuk sekolah minggu. Gitu. Tapi ada lain gereja lagi, memang dia membutuhkan ruang sekolah minggu yang biasanya itu juga langsung berada pada satu gedung dengan bangunan gereja utama. Oleh karena itu, kalau dibilang adakah minimal, kembali lagi tidak bisa disamaratakan apa yang dibutuhkan oleh gereja tersebut untuk dapat berfungsi dengan baik melayani kebutuhan pekabaran Injil di jemaat tersebut. Itulah yang menjadi dasar untuk menentukan baik luasan ruang maupun berapa ruang yang dibutuhkan. Baik Kak, artinya tidak ada patokan yang pasti, tapi ini dikembalikan lagi kepada kondisi gereja ya Kak ya, dengan jemaatnya, kebutuhan gerejanya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Silakan Kak. Lagi, cuaca tentu kan juga kondisi geografis sekitar juga harus diperhatikan ya. Kan kadang-kadang kalau kayak kita gereja di kampung yang menurut saya sudah cukup dingin, gitu kan, dia kan tidak memerlukan bantuan pendingin, dia hanya tinggal ditinggikan sedikit, maka sudah sejuk semuanya gitu. Atau memang di wilayah kita itu kayak dengan sinar matahari, maka harusnya bagaimana caranya memanfaatkan sinar matahari sehingga penggunaan lampu menjadi minim begitu. Artinya kan ada banyak faktor ya yang harus diperhatikan untuk menentukan arsitektur gereja itu sendiri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari _parbaligi_. Kenapa gereja HKBP di kota sudah tidak pakai lonceng lagi? Ini sepertinya saya kurang tahu ya, mungkin ada gereja tertentu yang dilihat tidak pakai lonceng, karena gereja saya pribadi di kota tapi tetap pakai lonceng kah? Iya, sama, saya juga. Beberapa gereja saya datangi sih masih pakai lonceng ya. Oh ya sorry, ada yang nggak pakai lonceng kalau nggak salah di gereja yang Ruko, salah satu gereja Ruko itu dia nggak pakai lonceng, tapi tetap menggunakan suara lonceng ketika mau masuk ibadah. Nah, kalau lonceng beneran ya, lonceng yang besar itu kan, kalau yang kayak dulu kita di kampung itu kan suaranya juga bagus banget ya, menggema lah gitu, artinya kedengeran. Kok di kota nggak lagi ya?
Kan kita kalau kayak di kampung kan masih nyala ya jam 6 pagi gitu kan masih nyala lonceng gitu. Jam 6 sore masih nyala lonceng. Karena memang kita berangkat dari pengadaan lonceng, memang jelas fungsinya juga termasuk penanda waktu, penanda pergantian hari, dan kalau terkait dengan kehidupan Kristen, lonceng menjadi memberi tanda waktu berdoa, memberi tanda untuk orang bersiap-siap juga ke gereja. Kalau di kita kan lonceng mungkin kalau yang di kota lebih sering hanya untuk ketika mengawali ibadah, penanda ibadah akan segera dimulai. Nah, jadi karena begitu efektifnya fungsi lonceng di kampung, bahkan kalau ada yang meninggal, lonceng dibunyikan. Tidak hanya itu, kita tahu nih, yang meninggal ini apakah orang yang sudah tua atau masih anak-anak, dari bunyi lonceng kita tahu siapa yang ini. Peristiwanya kan begitu ya. Nah, itu efektif buat di kampung. Kita bisa mendengar lonceng dengan begitu baik. Tapi kalau di kota, dengan segala hiruk pikuknya, baru juga dengan toleransi kehidupan, gitu kan, banyak yang harus kita ini pertimbangkan juga, maka memang fungsi lonceng hanya untuk mengawali ibadah. Tapi untuk dia penanda waktu lagi tentu tidak efektif. Seberapa jauh bunyi lonceng itu akan terdengar, gitu. Karena kan sudah banyak bangunan-bangunan juga yang tentu tidak memberikan ruang gema kepada lonceng itu tadi. Jadi kenapa tidak menggunakan lonceng ya memang dari segi uh, fungsinya secara efektif juga seperti di kampung udah enggak lagi, gitu kan. Penanda waktu kita sudah juga banyak jam. Kalau dulu sekali kan juga jam bukan kayak sekarang ya semua orang punya jam gitu kan. Enggak, kalau dulu kan memang lonceng itu penanda waktu, pemberitahuan juga jika ada sesuatu yang terjadi di mana gereja itu hadir. Atau kalau dulu banget lagi di zaman dulunya ketika masih perang, tentunya saya bukan bicara Indonesia, konteksnya eh, secara internasional atau secara dunia lah gitu ya umum, maka lonceng itu kan juga penanda ketika akan ada serangan kan, maka juga dulu kita punya menara gereja kan juga bukan hanya sekedar untuk itu, tapi memang berangkat dari kondisi sosial politik pada saat itu diperlukan juga menara, lonceng. Nah kalau sekarang ya memang perkembangan zamannya, tapi toh ibadah tetap diawali dengan lonceng. Saya rasa semua HKBP masih ya, meskipun ada loncengnya langsung, ada yang memang dari apa istilahnya suara lonceng. Hanya downloadan ya Kak ya, suaranya Downloadan. saja audionya nih. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari JF_NA70, Nabi 70. Posisi mimbar berkhotbah yang benar di tengah, kiri, atau kanan? Dan kenapa berbeda di setiap gereja? Silakan. Streamer kayaknya kalau sebelah kiri agak saya belum pernah jumpai ya. Yang saya jumpai memang di tengah sama di kanan altar ya. Di kanan. Iya kan ya, kanan altar ya depannya. Oke. Saya kanan kiri suka balik-balik soalnya. Ya, kanan altar ya, tengah sama kanan altar. Kok beda-beda ya gitu kan? Kok nggak seragaman aja, mana yang salah, mana yang benar? Nggak ada yang salah, ya semuanya juga benar gitu. Terus kenapa harus beda-beda? Kenapa nggak ditentukan satu aja gitu? Ada kan beberapa gereja yang lain tuh yang sama ya, sama-sama di tengah semua gitu kan. Kalau kita kan juga beragam. Nah, dan memang para misionaris pun yang datang untuk pekabaran Injil ke Tanah Batak juga tidak seragam mengenai posisi mimbar. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena kan memang kalau kita berangkat dari sejarahnya, para misionaris yang datang kan juga bukan Lutheran murni semuanya. Ada juga yang non-Lutheran. Tapi terlepas dari itu, Lutheran sendiri pun tidak mengunci posisi mimbar itu harus di sebelah kanan altar. Meski kita pernah dengar ya, kalau Lutheran tuh katanya di sebelah kanan altar nih posisi mimbarnya, ya nggak gitu juga gitu. Karena toh kalau bagi orang-orang, atau kita bisa lihat langsung, sekarang kan udah ada Google ya, kita cek gereja-gereja Lutheran di luar sana pun ada posisi mimbar yang di tengah, ada juga yang di sebelah kanan altar. Jadi sebenarnya lagi-lagi gitu, apa yang mau ditekankan gitu kan? Yang mau ditekankan nggak ada yang salah. Posisi mimbar di kanan altar atau di tengah altar. Tapi memang ada yang mengatakan demikian. Kalau untuk apa? Bukan soal kebenaran ya, tapi untuk mendalami lagi mungkin kita bisa menjadi PR bagi kita bersama ya. Ketika dia di kanan altar, maka mau menekankan
pekabaran Injil atau khotbah menjadi yang utama. Tapi itu juga menjadi pertanyaan bagi kita. Karena toh posisi altar juga di tengah, menjadi pusat juga, kan gitu ya. Sehingga pada akhirnya saya mau sampaikan kepada teman-teman, polemik mengenai posisi mimbar ini memang sudah sering kita dengar, atau mungkin kita sendiri termasuk mempertanyakan. Maka kalau saya pribadi boleh bersuara, tidak usah kita pusing, mau mimbarnya di sebelah kanan altar, ataupun di tengah altar, atau pas dengan sejajar dengan altar. Karena itu semuanya tidak ada yang salah. Baik Kak, ini ada juga netizen yang memberikan apa ya, bukan pertanyaan sih, lebih kepada pernyataan. Dia mengatakan dari @elvis_tampubolon_, tolong diseragamkan posisi altar, tengah, mimbar khotbah kanan, dan podium umum kiri. Berarti untuk Elvis Tampubolon ini perlu kita sampaikan ya kayak bahwa penekanannya bukan keseragaman hal itu, tapi Iya, kepada firman yang disampaikan. Begitu ya Kak kira-kira ya. Artinya iya tidak perlu jadi ada penekanan tertentu terkait ya. dengan posisi-posisi gitu. Atau mungkin sekaligus itu buat masukan kalau memang kita mengatakan butuh keseragaman, gitu kan, maka harus didiskusikan panjang lagi. Kenapa harus seragam? Apa yang mau diseragamkan? Lalu dasar nilai teologi apa yang kita mau bangun dengan keseragaman itu? Kalau kita mau letak mimbarnya di tengah, kita mau menekankan apa? Kalau kita mau letakkan mimbarnya di sebelah kanan altar, kita mau menekankan teologi apa? Jadi tidak sekedar supaya seragam, enggak, tapi apa sebenarnya yang mau kita tekankan dengan posisi itu. Jadi itu PR juga buat kita kalau memang itu menjadi kebutuhan untuk keseragaman. Baik Kak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari @arena.hkbp_Batunabolon. Apa aja makna teologis dari desain arsitektur gereja HKBP? Ini banyak nih seperti kan. Maksudnya apa saja makna teologis dari desain arsitektur gereja HKBP? Mungkin boleh Kak, kalau misalkan memungkinkan dijelaskan banyak, kalau tidak memungkinkan sedikit pun boleh Kak. Silakan Kak. Oh ya. Nah kalau ini saya nggak bisa seragamkan ya semua makna desainnya, tapi yang pernah saya teliti dan saya berjumpa langsung dengan arsiteknya itu satunya adalah HKB Parapat. Ya HKB Parapat itu arsiteknya saya lupa nama depan Amang itu, tapi Marga Simanjuntak. Amang Marga Simanjuntak yang sangat membantu ya pada saat dulu saya tesis. Beliau menyerahkan kepada saya desain rancangan arsitekturnya sekaligus nilai-nilai teologi apa yang mau diangkatnya, gitu. Jadi kalau sayang sekali saya belum simpan ini ya share untuk gambarnya ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa dalam arsitektur gereja Parapat itu dia tidak hanya mengangkat nilai teologi, tetapi juga sistem kepercayaan orang Batak. Misalnya itu dia bangunan itu terdiri dari 3 tingkatan, ada 3 tingkatan dalam gereja itu, bukan 3 lantai ya, tapi dia dijelaskan bahwa ada makna yang menekankan kemuliaan Allah, gitu kan, sorga, ada yang berbicara dunia, itulah yang ruang beribadah, lalu yang ruang bawahnya itu menggambarkan Banua Toru atau dunia bawah, gitu. Lalu kemudian ada menara-menara yang menggambarkan kemuliaan Allah juga, dan masalah pengaturan ruang yang tinggi juga, dia itu terkait dengan alam. Jadi ada banyak hal sebenarnya. Lalu kalau ada juga gereja lain yang dia menggunakan 3 menara, ini saya tidak berbicara tentang HKB Parapat, tapi gereja lainnya lagi, dia menggunakan menara, tiga menara, maka itu menjadi simbol dari Allah yang Tritunggal, 3 menara. Lalu kemudian ada HKBP Pondok Gede, tapi kalau itu kebetulan saya tidak ketemu dengan arsiteknya, tapi salah satu panitia. Ada tangga, bahkan tangga itu sendiri pun ternyata bukan hanya soal fungsinya untuk tangga ya, tapi ada, bukan HKBP, bukan Pondok Gede, saya lupa lagi. HKBP masih Parapat, ya, saya masih Parapat. HKBP Parapat
itu kan juga ada berapa anak tangga terus. Nah, itu juga menjadi simbol dari peristiwa Jalan Salib. Gitu. Jadi ternyata hal-hal yang sederhana pun itu memuat nilai teologi. Sama seperti dibikin juga ada taman-tamannya. Gitu kan. Kadang kita melihat taman kan soal indah ya. Ternyata enggak, itu kan juga berbicara soal penciptaan Allah. Gitu. Jadi kalau dibilang apa nilai-nilai teologi dari arsitektur HKBP, maka ya tergantung arsiteknya dalam tahap perancangan apa yang mau dibangun tentu kan berdasarkan diskusi dengan para pelayan full timer, penatua dan jemaat setempat di mana itu dibangun. Tapi lalu kemudian apakah ada gereja yang tidak bermakna teologi? Saya rasa semua mungkin bermakna, tapi mungkin ada yang membangun tanpa dasar itu, hanya sekedar membangun gereja. Ya gereja kan biasanya harusnya tinggi ya udah dibangun tinggi. Harusnya ada menara ya, dibikin menara gitu kan. Ada juga yang begitu. Tapi tetaplah sebenarnya gereja itu mempunyai nilai-nilai teologi yang mungkin ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Nah, itulah yang mau sebenarnya disuarakan saya rasa melalui podcast ini. Bahwa berbicara arsitektur, jangan lupa itu juga berarti kita sedang berteologi. Jadi tidak lepas dari teologi. Ada satu hal yang menarik Kak, yang waktu pernah saya dengar ketika saya berkuliah juga, mungkin Kakak kenal dengan Pendeta Tumpal Silitonga. Beliau mengatakan ketika itu, uh, saya memang masih awam sekali, jadi beliau mengatakan bahwa sebenarnya salah satu makna altar itu selalu dibuat menjorok ke dalam, dan biasanya pada umumnya dengan warna yang cukup berbeda, itu membantu kita secara psikologi dan teologis untuk memahami bahwasanya fokusnya ada di sana. Maka kadang-kadang dan seharusnya mungkin warna warna altar yang bagian menjorok ke dalam itu dibuat berbeda sehingga secara psikologi kita akan langsung terfokus kepada hal itu. Nah, mungkin mungkin ya Kak, saya kurang tahu terkait dengan hal itu, apakah ini juga ada Kak di dalam pembahasan Kakak dalam studi Kakak sendiri, atau memang sebenarnya itu bukan bukan apa ya, bukan satu hal yang mutlak harus seperti itu Kak. Ini mungkin pertanyaan netizen yang lain Kak, yang mana namanya Cynthia CP gitu. Netizennya adalah saya. Mungkin boleh Kak ditambahkan sedikit Kak. Saya juga agak penasaran terkait dengan hal itu. Itu juga masukan buat saya ya. Bukan masukan sih Kak, karena memang itu kalau saya tidak salah disampaikan ketika saya masih di level mungkin tingkat 1, jadi saya mungkin juga Ya. agak-agak samar-samar terkait dengan hal itu Kak. Ya, kalau terkait posisi altar yang agak menjorok ke dalam, ya kebetulan saya juga belum ya, saya belum mendalami hal itu sehingga saya tidak berani terlalu banyak komentar mungkin. Tapi ya saya rasa ya pasti ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta Tumpal Silitonga yang juga mendalami liturgi, Benar Kak. juga. Iya. Cuman yang pasti yaitu setiap apapun yang kita tata di gereja itu menjadi perhatian sebetulnya, apapun yang kita tata di gereja itu akan mempengaruhi pastinya terhadap psikologi umat. Jangankan yang ditata, apapun yang diperdengarkan dalam peribadahan itu akan mempengaruhi psikologi umat kan gitu kan. Itulah mengapa pentingnya memang penataan ruang gereja juga harus sangat-sangat serius diperhatikan. Karena itu juga mempengaruhi psikologi umat yang beribadah, persekutuan yang dibangun di dalamnya. Baik Kak, berarti terkait dengan yang seperti tadi Kakak katakan di segmen pertama, ini sebenarnya balik lagi ya Kak, karena kita belum ada buku panduan yang mutlak terkait dengan seperti apa seharusnya bangunan gereja HKBP itu dibuat. Jadi penekanan pertama tentu seperti yang tadi Kakak katakan, masih kepada fungsi dan teologi yang ingin ditonjolkan dari bangunan itu sendiri ya Kak ya. Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak, dari @hutabarat Henrico _ Mengapa jika mimbar khotbah berada lebih tinggi dibandingkan mimbar lain? Silakan Kak. Karena memang pusat peribadahan kita ada pada pemberitaan firman. Kenapa dia itu lebih tinggi? Lalu kemudian, itu kita bicara secara nilai teologinya, tapi kemudian berbicara soal fungsi, andai kata, kan kalau sekarang kita terbantu dengan mic ya, artinya sebenarnya
posisi mimbar nggak tinggi juga suara kan kedengaran karena pakai mic. Gitu. Tapi kalau kita berbicara gereja-gereja, kalau dulu kan tidak pakai mic, kan mengandalkan suara. Maka kalau mimbar itu tinggi, maka suara itu memantul ke atas, lalu kemudian sampai ke jemaat. Jadi ada faktor fungsi juga sebenarnya di balik itu. Katakanlah kalau gereja kita mati lampu, kalau teman-teman pernah pengalaman gereja mati lampu ya. Nah, kalau pendeta yang berkhotbah mungkin masih kedengeran karena dari atas. Tapi Benar. kalau yang menggunakan liturgius atau peratua yang membacakan agenda, kalau itu karena kan itu posisi tinggi sama dengan jemaat ya, atau hampir sama atau lebih tinggi sedikit, itu mungkin bisa lebih tidak kedengeran. Kenapa? Ya karena tadi posisinya tidak hampir sama dengan posisi jemaat ketinggiannya, sedangkan posisi mimbar khotbah itu kan tinggi, jadi suara kan akan lebih bergema. Kalau teman-teman sempat jalan juga ke beberapa gereja yang tidak menggunakan mic, mereka ada dibantu dengan selain mimbarnya tinggi, tapi di atas mimbar itu ada juga atap kecil yang berguna untuk mengeraskan suara secara alami kan. Suara kelempar ke atas, baru tergema ke jemaat. Jadi ada nilai teologi, tapi juga ada fungsi di sana. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rifan_Hutapea. Kenapa aturan arsitektur gereja HKBP tidak ada? Ini tadi sudah dibahas Rifan ya. Tapi dia menyatakan misalnya tentang standar akustik bangunan. Oh, terkait dengan itu Kak, silakan Kak. Iya, memang kalau dari KBP belum ada ya. Rifan tadi ya belum ada, tapi memang kalau akustik gereja, beberapa gereja sudah memberikan perhatian untuk akustik gereja supaya suara yang ketika ada kor, suara terpadu gitu kan. Nah, itulah kemudian yang diperhatikan oleh beberapa gereja-gereja saat ini dan sudah banyak memperhatikan bagaimana supaya ruang akustik gereja itu juga diperhatikan. Dan tidak hanya ruang akustik gereja, apakah itu bagian ruang akustik atau tidak, tapi beberapa gereja juga mulai memperhatikan bagaimana supaya suara kan kalau kita di kota suara lumayan berisik ya dari luar ya, sehingga Benar sudah Kak. mulai memperhatikan lapisan dinding sehingga suara dari luar tidak kedengaran ke dalam atau setidaknya tidak terlalu kedengaran ke dalam gereja. Terima kasih Rifan, karena itu juga menjadi PR buat kita semua. Apalagi yang akan membangun gereja, jangan lupa perhatikan akustik gereja. Bagaimana ketinggiannya, jangan sampai terlalu tinggi atau jangan sampai terlalu pendek. Lalu bagaimana bahan dinding. Kalau dulu kan kita masih jumpa ya, dinding gereja itu dari keramik kah? Saya lupa apa istilahnya ya. Sehingga suara Iya Kak. mantul-mantul gitu kan. Nah, suara jadinya pecah Iya, gitu. benar. Kalau sekarang kan rata-rata sudah memperhatikan itu kan, tidak lagi menggunakan bahan yang bisa memantulkan, membuat suara jadi pecah, tapi justru membuat suara semakin padu. Itu mungkin tanggapan saya. Baik Kak, ini ada pertanyaan lanjutan dari Maninga SR11. Apakah arsiteknya satu sekolah? Ini saya sebenarnya kurang tahu sih Kak, tapi mungkin maksudnya pendidikan arsiteknya apakah ini sama dengan pendidikan teologi yang Kakak jalani sebelumnya atau justru apakah tempat Kakak menempuh pendidikan arsitek ini sama dengan sekolah arsitek biasanya? Karena Kakak kan arsitektur gereja. Oh, Silakan iya. Kak. Enggak. Ini Iya. penafsiran saya sih Pokoknya karena agak kurang jelas. kayaknya ya bisa jadi. Ya, pertama saya bukan arsitek ya. Saya bukan arsitek. Lalu yang kedua, fokus studi saya adalah arsitektur gereja. Yang saya dalami itu tetap di sekolah teologi. Hanya saja pada akhirnya tulisan-tulisan yang saya baca adalah mengenai arsitektur dan arsitektur gereja. Meski demikian, untuk sedikit mengasah pemahaman saya sempat menempuh studi di sekolah arsitektur hanya 1 tahun, jadi tidak sempat lulus, hanya numpang belajar selama 1 tahun di salah satu universitas di Semarang untuk mempelajari arsitektur secara umum, bukan hanya arsitektur gereja. Gitu. Tapi Jadi tetap saya bukan pakar arsitektur gereja, tapi hanya mempelajari, memahami sedikit mengenai arsitektur gereja. Gitu. gelarnya nanti bukan tetap ini ya Kak, tetap
belakangnya tetap teologi Oh, gitu, teologi, bukan teologi. ARS Kak. Oh, Oh, oke. bukan. Baik ya. Siapa tahu jadi Makanya saya bukan pakar. ARS gitu Kak. Iya. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak, karena sebenarnya pertanyaan untuk sesi Kakak ini cukup banyak, tapi kebanyakan menanyakan tentang posisi mimbar dan sebagainya, dan ini tadi sudah Kakak jawab. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak, dari Yamada.s.siregar. Kenapa pusat tidak menyediakan jasa konsultasi arsitek untuk gereja-gereja? Iya. Mari kita tanyakan kepada kantor. Iya. Nah, untuk teman-teman, kita harapkan memang sudah digagas untuk bukan menyediakan arsitek, tapi lebih tepatnya eh, menyediakan panduan bagi kita semua, eh, jemaat HKBP, untuk panduan untuk membangun gereja, panduan arsitektur gereja. Kalau untuk pengadaan arsitek, saya juga tidak berani mewakili kantor pusat dalam menjawab ini, tapi pandangan pribadi saya, pusat tidak, bagi saya pribadi ya, karena jemaat-jemaat kita juga banyak yang memiliki SDM terkait dengan arsitek gitu. Arsitek-arsitek yang menjadi warga HKBP. Saya rasa tidak harus menyediakan, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan para arsitek yang sekaligus anggota jemaat HKBP atau mungkin juga di luarnya. Karena yang paling penting itu sebenarnya bukan siapa orangnya terkait arsiteknya, tetapi ketika sudah ada panduan, maka siapapun yang melaksanakan nantinya di gereja-gereja kita, maka panduan itulah yang akan memandu baik klien full-timer di tempat ataupun para pelaksana pembangunan di tempat tersebut. Begitu. Oke, baik Kak. Itu tadi menjadi pertanyaan penutup kita Kak di segmen kedua, dan di episode kali ini tentang arsitektur gereja, kami mungkin saya mewakili dari teman-teman Birotik yang sebenarnya ada 5 orang di sini Kak, mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan Kakak untuk bergabung bersama kami dan membantu kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang penasaran dengan arsitektur gereja. Mungkin kita berharap Kak lain waktu bisa berbincang kembali, tapi secara onsite mungkin ya, entah kami nanti yang datang ke Jakarta atau Kakak datang ke Tarutung main-main. Jadi kita bisa membicarakan lebih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Kak di tengah-tengah kesibukannya. Semoga studinya lancar, sehat selalu, dan segala hal yang Kakak kerjakan boleh berbuah dan menjadi berkat bagi orang sekitar Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima Ya, kasih. teman-teman, itu tadi menjadi penutup kita di episode ke-18 kali ini. Semoga teman-teman terbantu atas sharing teologi kita hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan tadinya dapat ditemukan jawabannya melalui episode kali ini. Kami akan bertemu dengan teman-teman kembali di episode ke-19 tentang parenting, yang sangat-sangat sekarang sedang tentang film ngeri-ngeri sedap yang mungkin juga sudah teman-teman tonton. Jangan kemana-mana teman-teman, kita akan bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati teman-teman. Shalom.